di kalangan remaja itu sering kali menggunakan bahasa gaul yang bahasa gaulnya itu kok kayak berkembangnya menjamur banget gitu. Jujur saja ibu nih kadang-kadang juga bingung ya tentang bahasa gaul yang mereka gunakan itu sebenarnya artinya apa sih? Ketika kita bahasa gaul itu udah berkembang kemana-mana kayak meleot. Halo dan selamat datang di acara podcast DKV kali ini. Dengan saya Cista sebagai host. Nah, teman-teman, hari ini tuh kita kedatangan tamu spesial nih yang disebut-sebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, silahkan Ibu bisa perkenalkan diri. Wah, oke, Mbak Desta, makasih nih diberi kesempatan nih ikut podcastnya DKV ya. Perkenalkan, saya Dia Susi Rianawati, biasa dipanggil Ibu Dia Susi, mengajar di SMK Negeri 4 Semarang. Nah, pasti bolos-bolos kawan pasti udah nggak pada asing lah ya sama Budia Susi ini. Nah, di sini di kesempatan kali ini kita itu akan membahas tentang sebuah perihal yang nggak bisa dihindari gitu loh sama anak-anak zaman sekarang, yaitu tentang pemakaian bahasa gaul. Oke. Nah, Budia pasti kayak udah sering lah denger anak-anak sekolah terus pakai bahasa-bahasa gaul yang mungkin kadang kita juga nggak tahu itu maksudnya apa. Nah, gimana pendapat Budia tentang itu sendiri? Oke, makasih Mbak Kista ya. Untuk masalah bahasa gaul nih ya. Bahasa gaul, sebelumnya Ibu bahas nih ya tentang bahasa. Bahasa itu kan sebagai sarana untuk komunikasi ya. Bagaimana kita komunikasi, bagaimana kita membawa diri dalam hal berkomunikasi dengan orang lain. Nah, itu yang kita lihat itu sekarang itu bahasa gaul itu memang sudah merebak nih, terutama di kalangan remaja nih Mbak ya. Di kalangan remaja itu sering kali menggunakan bahasa gaul yang bahasa gaulnya itu kok kayak berkembangnya menjamur banget gitu. Jujur saja ibu nih kadang-kadang juga bingung ya tentang bahasa gaul yang mereka gunakan itu sebenarnya artinya apa sih? Iya, Kan kadang seperti itu kan. aku sendiri juga bingung sebenarnya temanku itu ngomong apa. Tapi sebenarnya hal seperti itu merupakan bentuk ini ya Mbak ya. Kekayaan kosakata bahasa Indonesia baru sebenarnya. Hal seperti itu justru sebenarnya bukan untuk kita tolak kok. Sebenarnya hal seperti itu justru penggunaan bahasa gaul itu adalah sesuatu yang memperkaya khasanah atau kamus dalam bahasa Indonesia. Tetapi kita lihat aja dalam konteks pemakaiannya. Karena apapun juga ya, remaja itu adalah orang yang memang berkembang gitu. Dia tuh mempunyai pemikiran yang sangat kreatif, Iya, apalagi di era sekarang itu kan bahasa gaul itu banyak diterapkan di teknologi-teknologi kita. Ini salah satunya itu medsos. Ya, Iya banyak kan? banget pasti di sosial media. Banyak banget Mbak, bukan hanya sosial media aja ya. Jadi kayak teknologi-teknologi seperti di handphone, di pergaulan anak-anak nih, terutama ya dari anak kecil loh Mbak, dari masih anak tingkat SD tuh pemakaian kosakata gaulnya itu udah luar biasa merambah ya. Nah seperti itu. Udah sampai nggak heran lagi kalau sekarang. Iya, bahkan saya itu kadang suka bingung Mbak, kurang bingung apa, teman ya. Setelah kita telaah, memang bahasa gaul itu memang juga tidak bisa kita tolak, tidak bisa kita hindarin, maksudnya seperti itu. Yaitu tadi justru menambah khasanah kosakata baru, kekayaan baru di dalam kamus bahasa Indonesia. Dan kalau saya amatin ya sejauh ini tuh memang bahasa gaul itu merupakan bahasa yang memang sangat dinikmatin oleh anak-anak dalam penggunaannya sehari-hari Mbak. Karena mungkin itu sebagai ciri identitas mereka sih. Wah inilah aku generasi muda. Iya. Mungkin seperti itu kan. Jadinya mereka itu akan lebih nyaman gitu menggunakan kata-kata itu. Dan mereka itu seakan-akan kayak merasa, aku nih loh remaja kekinian. Udah gitu. gaul banget. Udah gaul banget. Nggak mau dibilang mungkin, kalau terlalu pakai bahasa formal itu akan berpikiran mungkin, jadul banget sih. Nah itu ketinggalan zaman. Nah seperti itu sih satu hal yang bisa jadi kekhawatiran kita juga sih sebenarnya. Terus
Mungkin juga karena apa ya, anak-anak zaman sekarang itu pengen bahasanya tuh kayak dipersingkat gitu ya, kayak dari yang malas gerak terus itu disingkat jadi mager. Bener Mbak, bucin, Ya, budak cinta lah yang segala macem. banyak banget. Banyak banget Mbak. Terus bahasa gaul itu kalau zaman dulu ya, baru-baru dulu itu paling cuman kamu diganti lu, Oh iya, aku diganti gue. Itu sih gue. masih bisa dipahamin banyak orang ya. Tapi ketika kita bahasa gaul itu udah berkembang kemana-mana, kayak meleot lah yang segala macem, Semuanya diartikan disingkat. kalau kita lagi terpana dengan seseorang dikatakan dengan bahasa meleot katanya. Nah seperti itu kadang kan hal seperti itu kan bagi mereka yang sudah paham mungkin nggak jadi soal. Iya. Tetapi bagi sebagian orang yang nggak paham dengan itu hal itu kan bisa jadi salah paham. Nih orang bikin aku meleot aja misalkan, padahal kan melihat di situ kan artinya sebenarnya positif, kagum. Tetapi kalau diucapkan dengan cara meleot, itu artinya kan bisa menimbulkan persepsi ambigu yang berbeda bagi sebagian orang. Bener banget. Nah, seperti itu. Karena bahasa gaul itu pasti juga banyak kekhawatiran yang muncul dengan kayak mungkin hilangnya bahasa kita sehari-hari, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu ada nggak sih kekhawatiran tentang pengaruh bahasa gaul terhadap kayak bahasa formal itu sendiri? Oh, ini Mbak Cista ya, kalau tentang masalah kekhawatiran pastilah. Pasti ada. Cuman hal seperti itu tuh tidak perlu kita khawatir yang berlebihan. Artinya selama bahasa gaul itu bisa kita gunakan pada tempatnya, tupoksinya itu menurut Ibu sih nggak masalah. Karena ya apapun juga kita tidak bisa menghindari itu Mbak. Ya, kita sebagai guru bahasa Indonesia ya, saya sendiri sebagai guru bahasa Indonesia itu saya lebih ke menekankan saja ke anak-anak itu boleh kalian gunakan bahasa gaul kalian, itu boleh. Karena itu memang identitas kalian. Tetapi bagaimana kalian nanti bisa menempatkan dalam berbahasa itu, situasinya, kondisinya, dengan siapa. Nah, itu saja Mbak ya. Gunakan bahasa gaul dengan apa ya? Komunitas kalian yang sekiranya itu komunitas yang sekiranya bisa diterima, tetapi jangan digunakan kepada dalam konteks yang tidak pas. Misalkan nih, karena terlalu biasa nih dengan menggunakan bahasa gaul, kadang disuruh presentasi sama gurunya keceplosan nih. Pakai bahasa gaul. Oh pernah itu Mbak, saya tuh waktu ngajar tugasnya diskusi, suruh diskusi keceplosan. Lu nih emang. Seperti itu sebenarnya kan karena udah terbiasanya mereka, karena kebiasaannya mereka, jadi mereka nggak terkontrol gitu. Bahkan ketika di situasi formal itu mereka lupa. Jadi kan artinya yang kita khawatirkan seperti itu Mbak, kenyamanan itu tadi. Kalau sudah nyaman dengan bahasa itu, mereka akan lama-lama kan akan terkikis nih bahasa persatuan kita. Sementara yang kita takutkan tadi kan tidak semua orang paham dengan bahasa gaul. Itulah, ya kan? Yang banyak tuh generasi muda, kalau yang belum tentu lah, dari mungkin teman-teman kita itu dari 10 orang yang paham itu belum tentu 8 orang gitu kan, bisa jadi 4 atau 5 saja yang paham. Jadi itu Mbak yang bukan sedikit sih yang harus kita pikirkan, bagaimana sih biar seiring waktu itu dua-duanya jalan gitu. Bahasa gaul oke lah bisa kita terima sebagai itu tadi ranah kekayaan kosakata baru, tetapi perlu kita gunakan konteks yang pas gitu untuk biar kita tetap bisa mempertahankan bahasa Indonesia sendiri yang udah kita perjuangkan Mbak dari Sumpah Pemuda ya tanggal 28 Oktober 1928 itu, biar tetap bisa jadi bahasa pemersatu. Nah seperti itu sih. Terus menurut Bu Diah sendiri, gimana menurut Bu Diah cara yang tepat buat ngatasin hal ini? Karena kayak udah terlalu sering banget gitu loh. Terlalu nyaman ya. Iya karena udah ya, nyaman, udah kebiasaan. Jadi kadang sama orang yang lebih tua mungkin kadang juga sering keceplosan. Kalau saya sih begini ya, untuk meminimalkan anak-anak itu lupa dengan bahasa Indonesia, artinya itu mereka itu masih tetap bisa sesuai tupoksi, sesuai jalur,
Ya gini aja Mbak, kita tekankan kepada anak-anak, oke lah kalian berbahasa senyaman kalian dengan menggunakan bahasa gaul, itu ranahnya kalian sesuaikan, kan gitu. Tetapi ketika di dunia pendidikan nih ya, ketika kalian lagi belajar di kelas, itu usahakan semaksimal mungkin gunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, seperti itu. Dan itu harus diterapkan di semua lini di sekolah Mbak. Mungkin bisa jadi dari guru, staf, karyawan. Itu harus jadi role model bagi anak-anak. Bagaimana juga mereka itu bisa selalu mencontohkan bahasa Indonesia yang baik dan benar ketika berhadapan dengan siswa yang lingkungannya berada di sekolah. Nah, seperti itu. Jadi sebagai guru tuh jangan capek-capek, kita jangan bosen-bosen untuk ngasih tahu nasihat ke anak-anak, mengingatkan. Bukan untuk dimarahin, karena bagaimanapun juga bahasa itu sesuatu yang harus kita terima. Iya. Seperti itu. Terus apa sih yang bisa kita lakuin sebagai anak muda sendiri? Mungkin tadi udah dijelasin kan, kita harus menyesuaikan situasi, kondisi. Nah, gimana cara kita biar menjaga keseimbangan bahasa gaul dan bahasa Indonesia, apalagi buat anak-anak yang zaman sekarang itu? Untuk menjaga keseimbangan ya, sekali lagi itu tadi Mbak ya. Oke, kita hargain mereka dengan bahasa mereka. Kita sebagai guru di sekolah, itu kita selalu akan memberikan tugas-tugas yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa berbahasa baik dan benar dalam berbahasa Indonesia. Karena dasarnya itu tadi, bahasa Indonesia itu adalah bahasa pemersatu Mbak, dengan melihat kebinekaan yang ada di Indonesia ini juga dari berbagai daerah, yang tentunya bahasa Indonesia yang baik benar itu akan dijadikan alat untuk saling berkomunikasi yang baik. Itu loh, sekarang aja gini Mbak ya, dalam pemakaian bahasa daerah, kita nih tinggal di Jawa nih, misalkan nih, banyak anak yang sampai saat ini itu tahu bahasa Jawa, tetapi tahunya itu hanya bahasa Jawa yang umum. Jadi bahasa kromonya, bahasa kromo inggilnya terhadap orang yang lebih tua, mereka kan nggak paham. Karena ketika itu dibicarakan, diungkapkan, justru malah menimbulkan persepsi yang kurang sopan. Makanya itu saya selalu menyarankan ke anak-anak, apabila kalian berkomunikasi dengan selain bahasa Indonesia, kalau belum paham, misalkan pakai bahasa Jawa, belum terlalu paham, lebih baik pakai bahasa Indonesia. Karena itu lebih sopan. Nah, itu. Jadi untuk kembali lagi ke bahasa gaul tadi, intinya kita harus ada keseimbangan, Mbak. Ya, bagaimana memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk tetap bisa menciptakan rasa cinta kepada bahasa Indonesia. Ya dengan apa? Ya mungkin dengan cara kegiatan literasi. 15 menit sebelum pembelajaran kita adakan kegiatan literasi. Itu yang paling sederhana yang guru bisa lakukan. Dengan membaca pengetahuan pendidikan yang tentunya di dalamnya kan pasti memuat tentang bahasa formal. Jadi mereka itu tetap akan mengingat, tetap mereka itu akan berusaha atau mengenal tentang bahasa formal di bahasa Indonesia itu sendiri. Itu yang bisa kita Tapi lakukan. kalau nih semisal ada kayak anak murid yang kayak ngeyel nih, nggak mau, pengennya kayak udah terbiasa banget sama bahasa itu, pengennya gitu terus, nggak mau berubah dari diri dia sendiri, itu gimana cara nyikapinnya? Kalau dalam kebahasaan itu ya Mbak ya, namanya anak-anak itu udah terbiasa, ya itu tadi suka keceplosan, ya itu tadi Mbak, kita selalulah minimal mengingatkan, ya kan, mengingatkan aja nggak ada susahnya kok mengingatkan, ya kan. Selain itu, selain mengingatkan juga, ya itu tadi dikasih tugas, ya tugas-tugas, misalkan nih kita adain lomba lah. Di kelas-kelas itu kita adain lomba literasi, misalkan kita adain lomba berpidato atau berdebat, yang menuntut mereka itu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terus ini aja lah, dibiasakan hal yang paling sederhana lah, tulis tentang majalah dinding kata lah.
dinding kata kan ada ya, seperti poster-poster yang ditulis di papan yang berisi kata-kata bijak ditempelkan di dinding-dinding itu juga iya bener, itu juga salah satu upaya dari kita juga untuk mereka itu juga terbiasa membaca hal-hal yang berkaitan dengan kosakata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, terima kasih untuk Bu Dia. Iya. Nah, teman-teman, beberapa dari kalian itu mungkin melihat bahasa gaul itu sebagai cara untuk mengekspresikan diri, ya kan? Betul. Nah, mungkin juga buat mempererat hubungan sosial kalian juga pakai bahasa gaul karena mungkin kalian udah terbiasa sama teman-teman kalian. Lebih menemukan identitas diri lah ketika berbahasa gaul itu lebih akrab kesannya, iya kan? Untuk lebih keakraban, tetapi ya itu tadi jangan dibawa-bawa. Misalnya kita harus menyesuaikan lah kondisi dan situasinya dengan siapa, di mana. Nah, kita harus pandai memilah dan memilih. Jadi kita harus berbahasa bagaimana. Nah, tapi di sisi lain dari itu pasti para guru itu juga kayak resah juga kan sama apa yang dilakuin sama kita, sama yang terjadi. Jadi kita juga harus bisa meminimalisir, membagi waktu dan menyikapi. Jadi itu semua itu ada pada diri kita sendiri. Betul. Nah, buat podcast kali ini sepertinya cukup sampai di sini. Untuk Bu Dia, terima kasih atas waktunya. Dan untuk yang menonton, terima kasih karena sudah menyempatkan waktu untuk menonton sampai akhir. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum semua.